Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam kakak-kakak asisten Praktikum Indraja tahun 2023. Perkenalkan, saya Galuh Pramesti Putri dengan NIM akhir 142 dari kelompok 3. Izin memaparkan materi responsi bab 4, yaitu modul suhu permukaan laut. Modul 4 terdapat dua topik. Yang pertama, topik mengenai suhu permukaan laut. Yang kedua yaitu analisis spasial suhu permukaan laut. Latar belakang, suhu permukaan laut merupakan salah satu parameter oceanografi yang dapat berubah setiap waktu. Sebaran SPL dapat diamati dengan teknologi penginderaan jauh, yaitu dengan cara citra satelit. Penginderaan jarak jauh memiliki kemampuan tinggi dalam menganalisis area yang luas dan sulit ditempuh dengan cara konvensional. Citra satelit yang digunakan yaitu citra satelit MODIS. Tujuan dari bab modul 4 ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sebaran SPL di Laut Banda pada musim timur tahun 2020. Yang kedua yaitu untuk mengetahui manfaat analisis SPL di bidang kelautan. Selanjutnya untuk manfaatnya, yang pertama, secara umum kegunaan mengetahui sebaran suhu permukaan laut adalah untuk mengetahui distribusi hujan, pemantauan badai, analisa kelembapan tanah, dan pemantauan gunung api meletus. Kemudian yang kedua yaitu dalam ilmu kelautan, kegunaan mengetahui SPL yaitu adalah untuk mengetahui fenomena upwelling, downwelling, analisis fenomena El Nino dan El Nina, IODM, mengetahui sea level high, sea level rises, dan perubahan iklim global serta pergerakan arus laut. Hubungan suhu permukaan laut dengan klorofil. Klorofil A merupakan salah satu indikator kesuburan di perairan. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oceanografi suatu perairan. Beberapa parameter fisika kimia yang dapat mempengaruhi sebaran klorofil A adalah intensitas suhu dan nutrien. Intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi proses fotosintesis di perairan. Semakin optimal intensitas cahaya, maka akan semakin tinggi kandungan klorofil pada perairan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sebaran suhu permukaan laut, maka klorofilnya juga akan semakin tinggi. Kemudian pengaruh SPL dengan fenomena upwelling. Fenomena upwelling adalah ketika massa air laut yang bersuhu lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar dari dasar laut akan bergerak ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Puncak intensitas upwelling ditandai dengan suhu permukaan laut yang rendah. Upwelling akan semakin lemah ketika suhu permukaan laut akan meningkat. Lalu di sini ada analisis suhu permukaan laut di Laut Banda. Suhu permukaan Laut Banda memiliki pola pergerakan yang mengikuti pola musim. Pada musim barat di Indonesia, belahan bumi selatan dan bumi Australia akan mengalami musim panas, sedangkan untuk benua Asia akan mengalami penurunan suhu. Laut Banda terletak di wilayah tenggara Indonesia. Pada musim timur, angin dari arah timur laut ke barat daya akan membuat suhu di Laut Banda akan hangat. Pada musim barat, SPL di Laut Banda akan cenderung lebih dingin. SPL dapat dipengaruhi oleh dinamika perairan. Karakteristik SPL di Laut Banda sangat penting untuk diketahui karena akan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan wilayah tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam bidang kelautan dan perikanan. Metode yang digunakan adalah yang pertama, mengunduh citra SPL Laut Banda pada musim timur tahun 2020 menggunakan website Ocean Color yang dapat diakses melalui Google. Kemudian untuk olah data citra menggunakan software atau perangkat lunak CDES.
dan kemudian melakukan analisis citra. Ini merupakan hasil analisis spasial suhu permukaan laut di Laut Banda pada musim timur tahun 2020. Dapat dilihat bahwa suhu terendah pada Laut Banda yaitu 26,1 derajat Celcius dan suhu tertinggi yaitu suhu 28,52 derajat Celcius. Berdasarkan interpretasi warna dapat dilihat bahwa mayoritas warna SPL-nya yaitu biru, menandakan bahwa suhu permukaan laut di Laut Banda pada musim timur yaitu dapat dikatakan bahwa suhunya dingin. Pembahasan Laut Banda merupakan suatu perairan yang memiliki berbentuk cekungan. Laut tersebut memiliki topografi bawah laut yang sangat kompleks. Dengan cekungan di bagian barat dan palung di bagian timur, bentuk topografi yang kompleks ini akan mempengaruhi pertukaran massa air yang akan terjadi di Laut Banda. Pertukaran massa air yang bergerak dari dasar menuju permukaan akan membawa zat hara yang banyak yang dapat menyebabkan suhu dari permukaan laut tersebut akan dingin dan menyebabkan klorofilnya tinggi. Tingginya klorofil A dan rendahnya suhu permukaan laut mengindikasikan bahwa terjadi fenomena upwelling. Ketika musim timur, arus bergerak ke selatan menuju Samudra Hindia. Pergerakan ini menyebabkan kekosongan dan akan digantikan oleh massa air dari lapisan bawah. Fenomena ini disebut upwelling. Ketika upwelling terjadi, perairan tersebut akan memiliki banyak ikan. Hal ini dikarenakan upwelling akan mengangkat nutrien dari dasar laut ke permukaan. Kesimpulan. Yang pertama yaitu sebaran SPL Laut Banda pada musim timur bulan Juli tahun 2020 yaitu yang terendah sebesar 26,1 Celcius dan yang tertinggi yaitu 28,59 derajat Celcius. Kemudian manfaat untuk mempelajari SPL di bidang kelautan yaitu untuk mengetahui sebaran suhu permukaan laut, mengetahui fenomena upwelling dan downwelling, analisis fenomena El Nino dan El Nina, mengetahui IODM, sea level high, sea level rises, dan perubahan iklim global, serta pergerakan arus laut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.